Dunia kesehatan di tanah air tak luput dihadapkan pada persoalan dan tantangan menghadapi era revolusi industri 4.0, serta permasalahan pandemi global yang sedang dihadapi. Selain pemanfaatan teknologi Internet of Things, interaksi baru dalam bentuk kolaborasi antar profesi tenaga kesehatan menjadi inovasi untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Seiring dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Gadjah Mada melalui Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik berkomitmen penuh untuk mendedikasikan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang kefarmasian. Khususnya pada bidang farmakologi, farmakokinetik, toksikologi, farmakoterapi, serta farmasi klinik. Fakultas Farmasi UGM memiliki 4 departemen. Salah satunya adalah Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Departemen ini memiliki 2 laboratorium. Yang pertama adalah Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi. Lab ini fokus pada pengembangan ilmu farmakologi, toksikologi, farmakokinetik, ketersediaan hayati, uji keamanan obat, termasuk in silico, in vivo, dan in vitro. Yang kedua adalah Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik. Lab ini bertugas untuk mengembangkan ilmu di bidang tata laksana terapi, pengobatan berbasis bukti, farmakokinetik klinik, dan juga uji klinik. Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik memiliki banyak beragam aktivitas. Seperti contohnya adalah pelatihan. Beberapa pelatihan yang telah kita lakukan diantara adalah temu ilmiah di bidang farmakologi dan farmasi klinik, pelatihan penanganan hewan uji, aseptic dispensing, dan banyak pelatihan lainnya. Di era pandemi juga banyak melaksanakan webinar, diantaranya adalah webinar mengenai penemuan obat, webinar mengenai monitoring efek samping obat, webinar mengenai interaksi obat. Selain kegiatan pelatihan, departemen ini juga melayani pelayanan uji, BABE, dan sebagainya. Sedangkan di bidang pengabdian masyarakat, kita memiliki banyak desa binaan yang senantiasa kita datangi untuk diberikan edukasi, penyuluhan, dan pembimbingan. Untuk pengembangan SDM, kami mengirimkan staf ke pelatihan, ke seminar, ataupun sebagai pembicara. Sehingga insya Allah ke depan departemen ini semakin berkembang dan terus tetap maju. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan peralatan yang kami miliki di 2 laboratorium, kami berharap kami akan memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan ilmu farmasian, khususnya di bidang farmakologi dan farmasi klinik, sehingga ikut berpartisipasi atau berperan dalam memecahkan permasalahan bangsa, khususnya di bidang obat-obatan. Selamat datang di Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi. Laboratorium ini merupakan bagian dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik, yang mana kita didukung oleh 2 orang laboran dan 10 orang staf dosen. Berbagai penelitian yang dikembangkan di Laboratorium Farmakologi diantaranya adalah di bidang farmakologi, di bidang farmakokinetika, dan juga bidang toksikologi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan kemajuan zaman, maka kita berusaha juga untuk melengkapi alat-alat yang kita gunakan, baik itu untuk keperluan pengajaran ataupun pendidikan dan juga untuk keperluan penelitian.
Tersedia fasilitas untuk menunjang pengembangan penelitian, di antaranya Koda Blood Pressure, sistem yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah hewan uji. Nama saya Dewi dari Fakultas Farmasi UGM, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik, tepatnya di Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan alat yang bernama Western blot, yaitu suatu metode analisis untuk memisahkan dan mendeteksi protein. Langkah yang dilakukan yang pertama adalah membuat gel bisakrilamid. Fungsi dari gel bisakrilamid ini nanti akan memisahkan protein-protein berdasarkan berat molekulnya. Setelah gel bisakrilamid ditransfer ke membran PVDF atau nitroselules, kemudian membran tersebut dianalisis, diinkubasi menggunakan antibodi tertentu atau antibodi spesifik yang akan diteliti lebih lanjut. Kemudian setelah diinkubasi menggunakan primary antibody, selanjutnya adalah dilakukan inkubasi dengan secondary antibody. Setelah inkubasi secondary antibody dilakukan, kemudian pendeteksian bisa menggunakan HRP atau bisa menggunakan film. Dengan metode Western blot ini bisa dikembangkan sebagai drug discovery ataupun drug development pada protein target tertentu. Sehingga jika kita ingin mendeteksi suatu virus atau suatu penyakit tertentu dengan karakteristik misalnya dengan karakteristik adanya mutasi, bisa dideteksi dengan menggunakan protein atau metode ini. Di lab farmakologi dan toksikologi juga kami memiliki alat HPLC, High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi, di mana biasanya kita gunakan untuk analisis obat di dalam sampel biologis biasanya. Nah, HPLC ini nanti cara untuk menganalisisnya, kita ambil larutan obatnya menggunakan siring, lalu nanti kita masukkan ke dalam blood injector ini, dan terus kita suntikan gitu. Terjadilah proses pemisahan, dan pemisahan itu nanti akan masuk ke detektor. Nah, nanti akan terlihat di monitor ini ya, ini kromatogramnya seperti yang terlihat di sini, ada satu peak di sini. Nah, dari situ kita nanti bisa melihat akan mengukur kadar obatnya seperti itu. Dan pekerjaan ini ya bisa untuk praktikum, bisa nanti untuk penelitian di bidang farmakokinetik ya. Apakah untuk S1, untuk S2 maupun nanti untuk S3 ya. Atau juga mungkin kalau kita punya proyek penelitian. Empat, behavior chamber. Perilaku alami hewan dan perilaku terhadap stimulus dapat diketahui dari alat ini. Jadi peralatan ini berfungsi untuk learning dan memori, yaitu memori jangka pendek, jangka panjang, memori kerja, akuisisi, maupun konsolidasi. Mencet akan dimasukkan selama 10 detik pada kompartemen yang terang. Kita ketahui bahwa rodent, itu salah satunya adalah mencit, lebih suka pada kondisi gelap. Di sini mencet akan belajar bagaimana ruangan-ruangan yang ada di kompartemen terang. Kemudian setelah 10 detik, mencet mempelajari dan mencet masuk ke dalam kompartemen gelap. Selanjutnya pada kompartemen gelap, mencet akan kita beri stimulus yang berupa listrik sebesar 0,5 mA selama 2 detik. Di sini mencet akan mengalami food shock sehingga dia akan mencari tempat untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Peralatan ini berfungsi untuk uji praklinik obat-obat yang berpengaruh pada peningkatan learning dan memori. Di Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Farmasi ini, khususnya yang ada di Departemen
Farmakologi dan Farmasi Klinik, kita memiliki alat namanya plethysmometer. Alat ini digunakan untuk menguji efek dari bisa obat, bisa senyawa sintesis, juga bisa ekstrak dari herbal yang fungsinya sebagai antiinflamasi atau anti radang. Selain itu, hal yang terpenting adalah di alat ini kita juga bisa menguji tidak hanya antiinflamasi untuk inflamasi yang sifatnya hanya akut, tetapi juga yang kronis, termasuk untuk rheumatoid arthritis, tergantung dari bahan yang digunakan untuk menginduksi terjadinya udem pada telapak kaki tikus ini. Untuk plethysmometer ini ya, prinsipnya adalah hewan uji diinduksi dengan senyawa yang bisa menimbulkan udem di telapak kakinya, kemudian dimasukkan ke dalam alat ini. Nanti akan ada perubahan volume dari air yang ada di dalam chamber. Ini adalah prinsip dari hukum Archimedes. Nanti hasil akan dilihat selama beberapa menit hingga misalnya 1-2 jam ke depan. Sehingga kita bisa tahu berapa potensi dari senyawa yang kita uji, apakah itu obat, apakah itu juga ekstrak herbal, sehingga kita bisa tahu pada dosis berapakah senyawa obat atau ekstrak herbal tersebut memiliki efek sebagai antiinflamasi atau anti radang. Pada hari ini saya akan menjelaskan suatu fungsi alat ya. Nama alatnya adalah spektrofotometer, digunakan untuk membaca absorbasi dari suatu senyawa. Itu berguna untuk biasanya ya penentuan kadar obat, entah di dalam darah ataupun di dalam cairan. Nah, itu berguna biasanya untuk praktikum farmakokinetika di laboratorium farmakologi dan toksikologi. Mahasiswa yang menggunakan ini mulai dari semester 1 ataupun bisa juga digunakan pada saat penelitian, misalnya untuk skripsi ataupun penelitian-penelitian yang lain. Penggunaan alat spektrofotometer sebetulnya tergantung dari senyawanya atau obatnya, itu harus diketahui dia dibaca pada panjang gelombang berapa. Nah, itu nanti bisa disetting ya di dalam komputernya, bisa disetting terlebih dahulu panjang gelombangnya berapa ya. Biasanya kita sudah melakukan optimasi terlebih dahulu untuk bisa mengetahui panjang gelombang yang diinginkan. Nah, kemudian nanti kalau sudah diperoleh panjang gelombang yang optimal, itu baru bisa digunakan. Mikroskop ini dipakai untuk mengevaluasi preparat histopatologi untuk melihat perubahan pada jaringan atau sel. Mikroskop ini juga bisa dipakai untuk mengevaluasi ekspresi protein dengan melihat jaringan atau yang disebut dengan imunohistokimia. Di laboratorium farmakologi dan toksikologi kita juga memiliki alat thermal cycler dan juga sistem elektroforesis di sini. Jadi thermal cycler ini digunakan untuk mengamplifikasi DNA atau memperbanyak sekuens DNA target kita. Kemudian hasil dari perbanyakan di sini kemudian kita periksa di sistem elektroforesis ini. Dari sekian banyak alat yang dimiliki oleh Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi UGM, berikut adalah alat terakhir yaitu yang dinamakan organ bat. Alat ini digunakan untuk mengukur respon obat pada organ terisolasi. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pembacaan dari alat organ bat ini di layar monitor.
Ini adalah garis basalnya. Jadi jika terjadi kontraksi dari organ kita, ini akan saya simulasikan di sini. Di alat akan membaca pergerakan kontraksi dari respon organnya. Kemajuan dalam bidang kesehatan tidak hanya berorientasi pada produk atau obat, tetapi juga berorientasi pada pasien. Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada siap mengelola pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik merupakan bagian dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Nah, Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik ini menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama meliputi pendidikan, di mana beberapa mata kuliah yang diampu oleh Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik diantaranya adalah Farmakoterapi 1, Farmakoterapi 2 dan 3 yang didasarkan pada gangguan pada berbagai organ, kemudian farmasi klinik, kemudian selain itu toksikologi klinik dan juga farmakokinetika klinik. Nah, selain menyelenggarakan pendidikan, selain memberikan mata kuliah tersebut juga menyelenggarakan praktikum. Nah, praktikum di sini ada 2 mata praktikum, yaitu praktikum farmasi klinik 1 dan farmasi klinik 2, di mana dalam praktikum tersebut kita mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana cara menganalisis suatu kasus gitu ya. Jadi mahasiswa diajarkan untuk bisa memberikan rekomendasi terapi yang tepat bagi pasien ya. Jadi yang tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis dan waspada efek samping obat. Nah, selain itu juga kepada mahasiswa diajarkan bagaimana cara memberikan konseling, kemudian selain itu juga melakukan IV admixture atau pencampuran sediaan intravena secara aseptik. Nah, selain itu juga banyak kegiatan yang yang kita lakukan terkait dengan pengabdian masyarakat. Di antaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat yang rasional. Jadi mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan obat yang benar, kemudian bagaimana tujuannya adalah untuk mencapai rasionalitas terapi. Nah, selain itu kegiatan yang utama juga adalah penelitian. Di antaranya adalah kajian-kajian strategi terapi yang rasional terkait dengan penyakit. Nah, selain itu juga penentuan dosis yang optimal secara individu kepada pasien, kemudian juga kasus-kasus keracunan obat di rumah sakit, bagaimana tata laksananya dan sebagainya. Jadi pada intinya penelitian yang kita lakukan adalah untuk menunjang terapi pasien yang optimal, artinya bisa meningkatkan efektivitas dan menurunkan kejadian efek samping. Harapannya adik-adik nanti bisa memberikan edukasi kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat yang benar. Yang benar di sini terkait dengan aturan penggunaannya, cara penggunaannya, dan juga obat yang digunakan itu tepat pada pasien secara individu. Selamat datang di praktikum aseptic dispensing di Laboratorium Farmakoterapi dan Farmasi Klinik. Praktikum aseptic dispensing ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa dalam menyiapkan sediaan injeksi parenteral kepada pasien untuk memastikan bahwa sediaan yang disiapkan tadi sudah steril dan bebas partikel sehingga menjamin keamanan bagi pasien. Kegiatan ini banyak dilakukan di rumah sakit karena banyak pemberian obat dalam bentuk injeksi yang diberikan kepada pasien. Pada praktikum aseptic dispensing, kita akan melakukan 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah melakukan rekonstitusi serbu injeksi dan yang kedua adalah mencampurkan cairan injeksi ke dalam large volume parenteral.
Adapun alat-alat yang digunakan adalah SPED, kemudian obat dalam bentuk injeksi, bisa streptomycin atau obat lain, kemudian obat dalam cairan di dalam ampul seperti dexamethasone, aminofilin, kemudian ada infus, cairan infus sebagai large volume parenteral. Kemudian kita juga menggunakan SPED 5 cc dan larutan alkohol 70% sebagai desinfektan. Selain itu juga ada kasa steril. Sebagai upaya mewujudkan SDM yang unggul, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik memiliki dosen serta tenaga pendidikan terbaik di bidangnya. Dengan segala fasilitas serta SDM yang unggul, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada telah siap dan berkomitmen untuk menjawab tantangan dunia kesehatan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.